Untuk itu marilah saya bacakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Semoga segera sembuh kembali. Yang pertama Bapak Asep Wijaya, ICU RS Adiwusada Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Edi Harle RS Adiwusada D311, Bapak Inghu Medan, Romo Harvey Surabaya, Bapak Irawan Naharto Surabaya, Bapak Ong Sulaiman Rumah Sakit Adiwusada D300, Bapak Sinjok Jok Kyong Balikpapan, Bapak Sujana Chandra Surabaya, Bapak Tan Ing Yen Jakarta, Bapak Tirta Himawan Surabaya, Bapak Chen Kia Singkawang, Bapak Weli Teja Lesmana Bali, Bapak Wong Sadipo Wahyudi Tabanan Bali, Ibu Hartini Citro Hartoko Bondowoso, Bapak Suminto Manko Aming Bondowoso, Ibu Anggela Kelapa Gading Jakarta Utara, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Cendrik atau Cik Melan Surabaya, Ibu Chen Lijung Jakarta, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Go Bikjin Surabaya, Ibu Go Swiwa Surabaya, Ibu Janti Lumintang Surabaya, Ibu Kang Paucing Samarinda, Ibu Ling Mejong Samarinda, Ibu Liang Manhua Jakarta, Ibu Liang Nyuhua Jakarta, Ibu Lucy Jakarta, Ibu Ratna Kusuma Himawan Singapura, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Siani Kelapa Gading Jakarta Utara, Ibu Sofia Kelapa Gading Jakarta Utara, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Suliawati Tanamas Citra Garden Jakarta, Kim Lian Nio Bogor, Ibu Chan Lian Nio Karawaraci Tangerang, Ibu Urula Cipto Jakarta, Ibu Werna Lisa Surabaya, Ibu Waluyo Surabaya, Nyonya Lance Mansur Manado, Nyonya Lauhing Mowai Rumah Sakit Adiwusada D318, Nyonya Leni Cahyani Rumah Sakit Adiwusada D405, Nyonya Lilian Ing Jakarta, Nyonya Lince Samuaga Manado, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Ratna Bekasi, anak Marvel Miliang Chuang Surabaya, anak Mak Miliang Chuang Surabaya, anak Melvin Milian Chang Surabaya, anak Tiffany Ju Selin sedang dirawat di Rumah Sakit Nuh Singapura, anak Wen Cik Liang Surabaya. Terima kasih Romo Tony yang menggantikan saya. Oke, silakan dioper lanjut. Marilah kita membuka acara pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita ulang. Kita mohon tuntunan Tik Sarana dan Pancasila kepada Yang Mulia Bante Upasamudera. Mayang Bante Tik Saranena Saha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante
Tiksaranena sahang Pancasila niyacama Tatiampi mayang bante Tiksaranena sahang Pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang. Amma bante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibbutting yanti, tasma silang wisodaye. Amma bante. Sadu. Sadu. Sadu.
Ya, selanjutnya pembacaan parita dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Upasamo Tera. Kepada Bante kami persilahkan. Ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membacakan parita, terutama kita tujukan kepada orang sakit yang utamanya yang sudah nama-namanya sudah dibacakan tadi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mengkondisikan yang sakit bisa sembuh, setidaknya batinnya bisa tenang, hal-hal yang baik semoga bisa muncul dan melindungi, membantu. Kita buka halaman 72, kita baca sama-sama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Ubabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddha saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Uddadosati halaman 95. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanaiko pacatang veditabo vinyuhiti. Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yuga niatta purisa pukkala Esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketa lokasanti. Kemudian kita ke halaman 83. Yang kinciwitang idawa hurangwa sage suwayang ratanang panitang nano samang atitata gatena idampi buddhe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu Kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito nate nadamme nasamati kinci
idam pidame ratanang panitang etena sace nasuati hotu yam buddha seto pariwanai sucing sama dimanantarikan yamahu sama dina tena samo nawicati idam pidame ratanang panitang etena satena suwati hotu ye pukala atasatang pasatta catari eta niyuga nihonti keda kinenya sukata sasawaka ete sudina nimahapalani idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu ye supayuta manasa dalena nikamino gotamasa sanamhi te patipata amatang wikaiha lada muda nimbun timbun jamana idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kinang puranang nawanati sambawa kata cita yatike bawasming teki nabija awiroli canda nimbanti dira yatayam padipo idam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu yani dabuta nisamagatani buma niwa yani wa antalike tata gatang dewa manusa pucitang budang nama samasuwati hotu yani dabuta nisamagatani buma niwa yani wa antalike tata gatang dewa manusa pucitang damang nama samasuwati hotu yani dabu samagatani buma niwa yani wa antalike tata gatang dewa manusa pucitang sanggang nama samasuwati hotu. Kemudian kita ke halaman 90. Metanca sabala kasming manasambawai aparimanang udang ado catirianca asambadang awera asapatang titan carang nisinnowa sayanowa yawatas sawigatamido etang sating aditya Brahma metang viharang idamahu ditinca anupagama silawadasane nasampanno kame suwine yagedang nahi jatuga baseya punareti. Kemudian kita ke halaman 97. Bojanggo sati sangkato dhammanang wicayo tata wiriyampi tipasadi bojangga catata pare samadupeka bojangga satete sabadasina munina sammadakata bhavita bahulikata sangwatanti abinyaya nibbana yacabodya etena saccawajena sotite hotu sabada ekasming samayenato
mogalanan cakasapang ilane dukite diswa bojanggi sata desai te catang abinanditwa roga muncim sutam kane ete nasacawa jena sotite hotu sabada ekada damarajapi gelane nabi pilito cunda tere natanyewa pana petwa nasadaram samo ditua ca abada tamhautasitanaso ete nasacawa jena sotite hotu sabada pahina te ca abada ina nanti mahesinam maka hata kile sawa patano patidammatang ete nasacawa jena sotite hotu sabada. Kita ke 106. Sakatua Buddha Ratanang osatang utamang warang itang dewa manusanang Buddha teje nasotina nasantu padawa sabe duka upasamentu sakatwa dhammaratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhammate nasotina nasantu padawa sabe bayau pasamentute sakatua sanggaratanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate nasotina nasantu padawa sabe roga upasamentu awatu sabha manggala rakantu sabha dewata sabha buddha nubawena sarasoti bhavantu te bhavatu sabha manggala rakantu sabha dewata sabha dhamma nubawena sadasoti bhavantu te bhavatu sabha manggala rakantu sabha dewata sabha sangha nubhavena sadasoti bhavantu te. Selanjutnya, marilah kita memohon kepada Yang Mulia Bante Upasamudera untuk memimpin meditasi. Kami persilakan Bante. Ya, mari kita sejenak duduk dengan tenang. Apakah di lantai, di kursi, apakah di tempat tidur, apakah sambil berbaring, terutama yang sakit. Yang utama adalah memunculkan pikiran yang baik, pikiran yang luhur di dalam batin. Jadi pada saat ini kita akan memunculkan pikiran luhur cinta kasih, berharap di dalam batin masing-masing. Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, dengan harapan yang baik, berharap supaya saya berbahagia, semoga semua makhluk juga hidup berbahagia. Mari sejenak kita duduk diam sambil terus menerus memunculkan niat dan pengharapan yang baik ini di dalam batin kita masing-masing. Mari meditasi kita mulai.
Meditasi selesai, sabe sata bawantu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami mohon Yang Mulia Bante Upasamudera untuk menyampaikan anusasana. Untuk itu kami persilakan Bante. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat malam kepada Romo Ramani, semua yang ada di grup ini, terutama yang akan kita bacakan parita. Tentu pengharapan kami semua adalah semuanya dalam keadaan sehat, setidaknya batinnya dalam keadaan tenang. Bapak-Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bentuk dari pengharapan. Tentu tidak berarti kami baca parita ini yang mendengarkan sehat. Tidak seperti itu. Tentu pengharapan kami seperti itu. Tetapi tentunya setidaknya yang dibacakan parita memiliki ketenangan, dan apa yang kami lakukan ini bisa dikatakan pengkondisian. Karena kita tahu semua bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Jadi kita tidak bisa mengusir sakit, tidak menginginkan sakit. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengkondisian. Jadi pengkondisian seperti pada malam hari ini dengan niat yang baik, pengharapan yang baik, nah tentu diharapkan yang mendengarkan, yang mengetahui bahwa ada niat, keinginan yang baik dari kami, bagi yang mengetahui, terutama yang sakit, bisa memunculkan kegembiraan, kebahagiaan, karena ada perhatian. Nah, ini juga tentu bisa menjadi satu pengkondisian supaya yang sakit yang mengetahui bisa setidaknya ikut bergembira. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa satu kenyataan hidup bahwa kalau kita punya jasmani pasti sakit. Ini tidak bisa kita hindari. Jadi sebenarnya pada setiap saat kita dalam keadaan sakit, yaitu mengalami yang namanya penderitaan duka. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa setiap saat kita dalam keadaan sakit atau menderita tubuh jasmani ini adalah kita tidak bisa duduk diam untuk sesaat saja. Jadi kalau kita duduk baru 1-2 menit, nanti kaki kanannya, kaki kirinya tidak nyaman digeser. Nanti duduk sebentar lagi, posisi tubuhnya begini, begitu, tidak nyaman digeser lagi. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sebenarnya setiap saat dalam keadaan sakit, setiap saat dalam keadaan menderita. Tapi kita tidak menyadari hal ini. Yang kita tahu adalah kita sakit ini, kita sakit itu, masuk rumah sakit, karena sakit ini harus makan obat itu. Nah, itu yang biasanya kita sebut dengan sakit. Tapi sebenarnya setiap saat tubuh kita ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Karena kita tidak menyadari, ada sakit sebentar, kita geser. Sakit sebentar, kita rubah posisi. Jadi sebenarnya tubuh kita ini setiap saat dalam keadaan sakit. Ya, jadi tidak bisa kita hindari, kita memiliki tubuh jasmani, pasti kita dalam keadaan sakit. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengkondisian supaya sakit ini bisa cepat sembuh. Jadi pengkondisian yang kita lakukan adalah kita ke dokter, kemudian minum obat, makan vitamin, mineral, minum air hangat yang banyak. Nah, itu
adalah pengkondisian yang kita lakukan. Tetapi belum tentu apa pengkondisian yang dilakukan ini belum tentu akan berhasil. Bisa saja berhasil, bisa saja tidak berhasil. Tetapi tetap juga kita harus melakukan pengkondisian ini untuk berharap supaya sakit kita cepat sembuh. Dari kehidupan riwayat hidup Buddha Gautama, kita juga tahu bahwa Buddha Gautama sendiri mengalami sakit dan beliau juga memiliki tabit. Jadi tabit ini juga melakukan pengkondisian, diberi obat dan lain-lain supaya kaki beliau waktu itu sakit, diberikan obat supaya sembuh. Nah, demikian juga kita sakit ke dokter, minum obat ini dan itu, melakukan pengkondisian supaya bagi yang sakit itu cepat sembuh. Jadi apa yang dilakukan semuanya adalah bentuk pengkondisian supaya sakitnya cepat sembuh. Kemudian kalau kita tadi membaca Bojjhanga Parita, di situ diceritakan bahwa Bante Moggallana dan Bante Kassapa sakit. Kemudian Buddha mengulang parita ini, kemudian Bante Moggallana dan Bante Kassapa bergembira dan sembuh sakitnya. Kemudian juga Buddha sendiri sakit, minta Bante Chunda untuk membacakan parita ini. Beliau bergembira, kemudian sembuh dari sakitnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita sakit, sebenarnya peranan dari batin yang gembira itu penting sekali. Karena waktu kita sakit biasanya kita begitu bersedih, susah untuk gembira. Nah, karena itu penting sekali kita melakukan selain pengkondisian, makan obat, minum vitamin dan mineral, suplemen-suplemen juga dan lain-lain yang dilakukan supaya cepat sembuh. Kita juga perlu melakukan pengkondisian supaya batin kita gembira. Kira-kira seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan supaya batin kita bisa gembira? Mungkin kalau ini memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan ya tidak dilakukan. Kalau memungkinkan mungkin bisa nonton film komedi, film-film yang lucu-lucu. Nah, mungkin bisa waktu kita sambil sakit kita bisa tertawa. Ini juga sebenarnya satu membangkitkan energi, membangkitkan kegembiraan. Ini akan membantu ketika kita sakit. Ya, ini anu aja ya. Ini kalau memungkinkan untuk dilakukan ya. Misalkan nonton film komedi, ya, tertawa. Atau mungkin kita dengar musik yang kita suka, nah kita jadi gembira. Nah, silakan dipilih. Kemudian yang bisa dilakukan misalnya apa? Baca parita. Nah, ini membuat batin kita gembira. Atau kita mendengarkan ceramah. Atau mungkin mendengarkan sesuatu yang lucu, ya silakan kalau memungkinkan, ya. Kemudian atau kita baca parita, nah itu juga memungkinkan dilakukan. Kemudian hal lain yang dilakukan yang bisa memunculkan kegembiraan, misalkan ada orang-orang datang berkunjung. Nah, ini kan juga waktu orang-orang datang berkunjung kan kita juga gembira. Waktu kita anjang sana, kita berkunjung kepada yang sakit, itu tujuannya supaya dengan kita berkunjung yang sakit itu gembira, apalagi kalau dibawakan makanan kesukaannya. Nah, ya. Kemudian kalau waktu berkunjung teman-temannya datang, diperhatikan, oh ada timbul kegembiraan. Nah, ini juga tentu akan membantu orang yang sakit juga cepat sembuh, ya. Sambil berkunjung teman-temannya datang, memberikan semangat. Waktu berkunjung ada tertawa-tertawa, ada gembira. Nah, ini juga membantu kegembiraan. Nah, jadi silakan kepada yang sakit, kira-kira apa yang bisa dilakukan, dan atau keluarga yang menjaga sakit, apa yang bisa dilakukan supaya yang sakit itu bisa bergembira. Nah, silakan Anda melakukan apa yang bisa kira-kira dilakukan supaya yang sakit bisa bergembira. Tentu ini akan mengkondisikan supaya yang sakit itu bisa lebih cepat sembuhnya. Karena waktu kita gembira itu biasanya energi
energi yang timbul itu ini akan membantu kita cepat sembuh. Ya, Bapak-Bapak, Saudara-saudara, terutama yang sakit, kita tahu bahwa tubuh ini bisa disebut dengan sangkara, pembentukan, yaitu pembentuk dari tubuh ini, apa saja yang membentuk tubuh ini. Yang membentuk tubuh ini adalah, kita tahu, karma. Jadi kalau kita memiliki karma, misalnya karma yang kurang baik di masa lalu, karma yang kurang baik di masa lalu yang berbuah pada kehidupan ini seperti apa? Misalkan keturunannya penyakit jantung, keturunannya darah tinggi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini nggak bisa dihindari. Jadi walaupun kita jaga kesehatan sebaik apapun, tapi karena karma buruk ini yang berbuah di masa sekarang, ya tidak bisa lari. Kita harus menerima hal ini. Jadi ada orang-orang yang sakit disebabkan karena karma masa lalu, misalkan terutamanya yang paling gampang dilihat itu dari orang tua. Oh, orang tua saya kena darah tinggi, saya juga kena darah tinggi, sebagai anak kena darah tinggi. Ayah ibu saya jantungan, ada penyakit jantung. Oh, sebagai anak saya juga ada penyakit jantung. Nah, ini tentu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa lari dari hal ini. Jadi ini merupakan buah karma yang harus kita terima pada kehidupan yang sekarang. Ya, jadi ada karma masa lalu. Jadi kehidupan kita sekarang ini dipengaruhi oleh buah karma dari masa lalu. Jadi tidak bisa dihindari. Selain pengaruh dari karma masa lalu, tentu yang berperan juga karma pada kehidupan ini. Jadi bisa saja orang yang buah karma buruknya berbuah sekarang, tetapi dia pandai jaga kesehatan, menjaga diri dengan baik, harusnya penyakitnya berat sekali menjadi tidak terlalu berat, ya, atau mungkin bisa sembuh. Tetapi ada orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik karena karmanya sekarang ini tidak menjaga diri dengan baik, nah, akhirnya dia kena penyakit. Nah, ini terutama orang bilang lifestyle. Nah, jadi tidak menjaga diri dengan baik, hidupnya amburadul. Nah, ini bisa jadi akan menyebabkan orangnya harusnya sehat, bisa jadi juga sakit. Jadi ini juga berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya. Selain karma, yang pembentuk tubuh kita adalah makanan. Jadi kita memiliki tubuh yang sehat dan berpenyakitan ini juga disebabkan oleh makanan. Jadi kita dari kecil sampai kita berusia tua, kita makan. Nah, jadi ini karena makanan adalah penunjang tubuh. Nah, jadi karena makanan penunjang tubuh ini, karena tiap hari dilakukan, kita kadang bisa lupa untuk apa makan. Karena untuk apa kita makan, ya memang sudah begitu, ya kita lupa. Karena setiap hari kita lakukan, kita sampai melupakan tujuan daripada makan. Nah, jadi kalau kita sampai lupa tujuan makan, akhirnya kita mencari makan hanya untuk kesenangan saja, hanya mengikuti keinginan lidah. Jadi harusnya tidak boleh makan, kita juga makan. Harusnya waktunya untuk istirahat, kita juga ikut makan. Nah, jadi kalau tidak bisa menjaga lidah, akhirnya hanya menuruti keserakahan, nah ini juga bisa menyebabkan kita sakit. Jadi makan makanan yang berlebihan, tidak boleh terlalu manis, terlalu asin, dan lain-lain, nah, akan menyebabkan badan kita menjadi sakit. Karena itu penting untuk menjaga makan. Kalau kita baca buku Dhamma, mengikuti ilmu kesehatan sekarang, diminta kita usahakan makan itu secukupnya. Harus sering-sering
perutnya dalam kondisi sebisa mungkin agak lapar, jangan terlalu kenyang, dan terutama malam hari, apalagi yang ada penyakit, berusia tua, kegemukan. Nah, ini malam hari sudah harus waspada supaya bisa tidak lagi makan di malam hari. Karena kalau kita makan pagi, makan siang, kita bekerja, jadi yang kita makan itu kan terpakai. Tapi kalau makan malam-malam, kita sebentar sudah mau tidur, akhirnya ini juga bisa menyebabkan penyakit. Karena makanan yang kita makan di malam hari, akhirnya dia menjadi gula, dia menjadi lemak. Nah, ini tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, karena itu penting sekali juga memperhatikan makan, terutama malam hari, terutama yang berusia tua, yang gemuk, yang sakit, yang gemuk. Nah, ini harus juga menjaga diri dengan baik, terutama di malam hari. Jadi makanan juga penting sebagai penentu kita sakit atau tidak. Karena itu harus diperhatikan juga. Selain makanan yang mempengaruhi kesehatan kita, selain karma makanan, yang penting juga adalah kondisi batin. Ya, kita tahu bahwa kita kalau sedih, kita juga tentu tidak bergairah, tidak kepingin melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita gembira, tubuh kita juga jadi berenergi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kondisi batin seseorang itu mempengaruhi kesehatan. Jadi kalau kita sering-sering marah, kita tahu orang yang sering-sering marah apa? Orang-orang yang sering marah bisa apa? Jantungan, bisa darah tinggi. Nah, ini kan berpengaruh. Jadi kondisi batin seseorang itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Jadi kalau kita biasanya sering ketakutan, cemas, itu juga akan mempengaruhi tubuh jasmani kita cepat sakit. Nah, jadi penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktikkan Dhamma, tujuannya supaya batin kita tenang. Hal-hal yang buruk berusaha untuk dikurangi, hal-hal yang baik berusaha untuk dikembangkan, dipertahankan. Mengapa? Karena kedua hal ini akan mempengaruhi kondisi batin kita. Dan kalau kondisi batin kita tidak baik, ini kita tidak sehat fisiknya. Kalau kondisi batin kita bagus, baik, ini batin kita juga akan sehat. Jadi mempengaruhi kondisi batin ini mempengaruhi kondisi fisik kita. Nah, karena itu kita belajar Dhamma, salah satu tujuannya adalah supaya batin yang tenang akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ya, jadi penting sekali kita mengetahui karma, kemudian makanan, kemudian kondisi batin, kemudian yang keempat ini juga perlu diperhatikan bahwa pembentuk tubuh ini adalah salah satunya napas. Karena kita bisa hidup ini karena pengaruh napas. Sebenarnya napas itu penting sekali, tapi kita jarang memperhatikan. Kalau kita tidak makan minum, mungkin bisa bertahan beberapa hari. Tapi kalau napas, nggak tahu berapa lama napas, ya hanya sebentar saja kali. Kita tidak bernapas sebentar sudah lewat. Nah, jadi napas ini sangat penting, sangat mempengaruhi keadaan jasmani kita. Nah, tapi sangat penting, orang jarang memperhatikan napasnya. Nah, kalau Anda marah, Anda bisa tahu napas Anda keras sekali, kacau sekali, kencang sekali. Tapi kalau Anda tenang, itu napas Anda sangat halus. Nah, jadi jasmani ini, napas ini sangat mempengaruhi jasmani. Nah, karena itu kalau Anda dalam keadaan sakit, Anda bisa lihat Anda punya napas kencang sekali, sangat kencang. Nah, jadi mungkin ada beberapa pelatihan yang bisa dilakukan bagaimana supaya membuat napasnya jadi tidak terlalu kencang. Nah, mungkin kalau memungkinkan bisa
bisa kita pelajari, ada mungkin yang karena Anda temui, ya silakan. Mungkin itu bisa membantu, ya itu silakan. Jadi napas yang kasar bisa menjadi halus ini akan mempengaruhi jasmani kita. Nah, kalau kita sebagai Buddhis, kalau kita ada waktu meditasi, ini biasanya kalau kita lagi sakit, biasanya sulit sekali untuk meditasi. Sangat-sangat sulit. 5 menit saja itu sudah berat sekali. Tapi bagi Anda yang sakit, kalau mampu meditasi itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi kalau kita memiliki napas yang halus, napas yang tenang, itu biasanya energinya dari dalam itu muncul. Kalau energi muncul itu akan sangat bagus sekali untuk kesegaran fisik. Jadi kalau masih memungkinkan, kalau masih bisa, Anda masih mampu untuk bermeditasi, ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi kalau kita meditasi, kemudian napasnya menjadi halus, ini fisik kita akan lebih cepat sembuh, cepat sehat. Ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan napasnya. Ya. Karena itu, kalau napas sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kita tahu sekarang lagi masa COVID, nah itu serang pernapasan. Nah, jadi pernapasan ini sangat perlu diperhatikan. Jadi yang sehat maupun yang sakit, menjaga napasnya supaya selalu sehat. Kalau masih harus pakai masker, ya harus pakai masker, karena napas yang sehat itu sangat-sangat mempengaruhi fisik kita. Nah, jadi Bapak-Ibu Saudara-saudara, nah itu 4 hal yang penting untuk diperhatikan kalau kita mau memperhatikan kesehatan tubuh kita, yaitu karma perbuatan kita, kemudian makanan juga harus sehat, kemudian kondisi batin yang tenang, yang sehat, kemudian napasnya juga harus diperhatikan. Nah, ini 4 hal yang akan membantu kita mengkondisikan supaya kita akan memiliki jasmani yang sehat, yang energik. Nah, saya pikir ini sedikit apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa membantu yang sakit maupun yang sekarang dalam keadaan sehat. Yang sehat harus jaga kesehatan, yang sehat tentu perlu memperhatikan ini supaya lebih cepat sehat. Tapi setidaknya kalau memang tidak susah untuk cepat sembuh, setidaknya batinnya yang minimal dijaga supaya batinnya tenang, tidak menimbulkan kebencian. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Saya pikir demikian apa yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata, bantu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sadu. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Bante Upasamudera, anusasana yang sangat berharga buat kita semuanya, terutama bagi saudara-saudara yang sedang kemudian kita mohon atau meminta kepada Sukasin untuk menyampaikan anusasana untuk melengkapi pertemuan kita malam hari ini. Untuk itu, Sukasin kami persilahkan. Terima kasih, Bu Seli, yang kami muliakan Bante Upasamudera. Ya. Yang saya hormati para Romo dan Ramani, yang saya kasih umat Gaes dimanapun berada, serta keluarga kita yang besar ini, yang malam ini mungkin keluarganya ditimpa oleh kondisi secara fisik, badannya kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini dengan bergabungnya Yang Mulia Bante Upasamudera ini. Dan baru saya langsung bisa kenal. Mungkin Bante mendengarkan
apa yang dibuka oleh Bu Ramani, Bu Seli, suhu di sini bukan seperti yang ada di Singkawang maupun di Pontianak. Karena suhu di sini adalah sesuai apa tadi yang dibabarkan Yang Mulia Bante. Nah, suhu ini adalah suasana yang humanis, suasana yang humoris. Tentu yang cocok, saya mengagumi Yang Mulia Bante Upasamo ini bisa telepati bahwa orang sakit itu harus bahagia, harus mendengarkan suasana yang humor, yang humanis, yang serangkaian yang ya happy-happy lah supaya bahagia. Tadi yang diuraikan itu pembahasannya empat cara untuk menuju kesehatan. Kita bisa mengumpamakan dengan 4 kesunyataan mulia. Nah, itu Bante. Bante Titayano Mahatera sudah tahu, Bante. Kalau daerah Singkawang maupun daerah Pontianak juga ada umat kita yang bergabung malam ini juga. Karena guys, ini bukan monopoli satu wihara. Kita bergabung dengan berbagai wihara dimanapun berada. Para Romo maupun Ramani yang bergabung malam ini juga dari beberapa wihara. Jadi bukan monopoli satu wihara. Tentu kalau ini digalakkan sampai kita bisa sampai di Kalimantan, Pontianak, bahkan di berbagai daerah di Nusantara, bahkan sampai internasional, Bante. Kita bisa dari Aussie juga bergabung, dari Amerika juga bergabung. Tentu malam ini Bante yang begitu luas membabarkan suatu imun yang kuat ini, saya yakin saudara-saudara kita yang malam ini gelisah dengan kondisi badannya dapat siraman imun yang positif, Bante. Semoga Sakti Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Upasamudera dan Sukasin yang telah melengkapi malam ini dengan anusasana yang dahsyat. Nah, tibalah kita untuk acara pelimpahan jasa. Bagi yang sudah menyiapkan segelas air dan mangkuk, silakan bersiap-siap. Bante akan menyampaikan pelimpahan jasa. Kami persilakan, Bante. Ya, semoga dengan kebaikan yang dilakukan yang lalu hingga sekarang mengkondisikan semuanya sehat, berbahagia, terutama yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh, batinnya tenang. Semoga dengan hal ini, semoga juga semua makhluk hidup berbahagia. Yata wariwaha purapari parenti sagara ewa mewa ito dinang petana upakapati icitam patitang tumhang kipa mewa sabicatu sabe porentu sangkapa cando panaraso yata manijo tiraso yata sabitio viwajantu sabarogo winasatu mate bawantu antarayo suki dikayuko bawa Abhiwadana selisa mijang buddha pacahina cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang bawatu sabha manggalang ragantu sabha dewata sabha buddha nubawina sada soti bawantu te bawatu sabha manggala
rakantu sabba dewata sabadama nubawena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggala rakantu sabba dewata sabba sangga nubawena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Setelah melakukan pelimpahan jasa, marilah kita tutup serangkaian parita ini dengan parita pelimpahan jasa, yaitu Dana. Silakan Bante. Ya. Halaman 122, kita akan membacakan parita patidana. Punya sidan nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca maihang mata pita dayo dita capya ditawa anye maca tawerino sata titanti lokasming tebu maca tuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu desasa si catang subah. Demikianlah serangkaian acara yang sudah kita lewati bersama-sama, mulai dengan pembacaan parita, meditasi, anusasana, dan pelimpahan jasa. Sebagai ungkapan terima kasih, marilah kita menyampaikan Okasa Wandami Bante yang akan saya dahului dengan Okasa, dan bersama-sama kita Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Semoga semua sehat, berbahagia, maju dalam Dhamma. Sadu, 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 sadu. Sebelum saya kembalikan kepada... Terima kasih Bante atas bacaan paritanya untuk kesembuhan. Sadu-sadu. Marilah kita tutup dengan nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagawantang abhiwademi swakato bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami. Demikianlah setelah kita bersama-sama membacakan parita, semoga dengan pembacaan parita ini, semoga yang sakit segera sembuh dan beraktivitas kembali. Saya sampaikan juga terima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini, Romo Ramani,
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, semoga dengan kekuatan karma baik yang kita lakukan, kebahagiaan dan kesehatan selalu ada pada kita. Anumodana. Saya mohon maaf pada malam hari ini saya on off dan terima kasih kepada Romo Tony dan Romo Edi yang menggantikan saya pada saat saya off. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada malam hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbuat baik, dan kesemuanya ini saya akan kembali kepada Romo Edi dengan ucapan terima kasih. Kami persilakan Romo Edi untuk menyampaikan pengumuman. Baik, terima kasih Anumodana Ramani Seli atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon perhatian Pak Romo Ramani, saya akan bacakan pengumuman untuk tanggal 7 Maret, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin Yang Mulia Bante Atta Diro Tera. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan saudara, famili, teman yang sedang sakit bisa menghubungi nomor HP admin wihara atau HP Ibu Hili dan juga bisa ke HP saya. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, kami minta tolong untuk diberitahu agar nama yang sakit bisa saya coret atau bisa saya hapus. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita yang kita bacakan bersama ini, saudara-saudara kita yang mengalami sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Dan semoga Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang ikut join, ikut partisipasi dalam pembacaan parita pada malam hari ini, semoga tambah sehat, tambah sukses, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.